Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan coba lanjutkan project Airbot 03, yaitu Home Safety with Motion Detection. Nah, pada part kedua ini saya akan coba lebih konsen untuk ngebahas mengenai Save Image to SD card. Jadi seperti apakah project yang akan saya bahas ini? Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi di project Airbot 03 itu kan kemarin ada fitur yang mana controllernya itu akan menangkap gambar kemudian menyimpannya ke SD card. Nah, jadi di video kali ini saya akan coba konsen untuk ngebahas bagian ini, yaitu save image to SD card-nya. Oke, lanjut. Jadi pada algoritma yang akan saya bangun pada kali ini, nanti ESP32-nya itu akan saya coba setting, yang mana nanti setiap 20 detik dia itu akan nangkap gambar, kemudian menyimpan, kemudian 20 detik berikutnya ditangkap lagi gambarnya, kemudian disimpan lagi ke SD card-nya. Kurang lebih seperti itu yang akan saya bikin di codingan dan di video kali ini. Oke, sebelum lanjut ke videonya atau ke codingannya, jangan lupa bantu subscribe channel YouTube saya, atau mungkin teman-teman yang mau sharing-sharing ide atau project yang mau dibahas, mungkin bisa kirim ke email saya langsung. Oke, langsung saja kita buka codingannya. Oke, di sini sudah ada codingannya. Jadi saya akan coba bahas sedikit mengenai codingannya. Jadi kali ini kita akan bangun dia menangkap gambar, disimpan ke SD card ya. Nah, ini adalah time, sini adalah 20. Jadi kalau teman-teman pengen menaikkan detiknya misalkan setiap 10 detik, setiap 2 detik, ya udah ganti aja time setnya. Jadi 10 atau mungkin 1 menit ganti jadi 60 detik. Oke, kemudian di sini di sini ada bagian pengecekan error ya. Jadi codingan ini sebenarnya saya udah rancang untuk dia melakukan pengecekan error terlebih dahulu. Error itu apa? Jadi gini. Jadi sebelum dia melakukan eksekusi codingannya atau melakukan penangkap gambar dan simpan itu, kita harus pastikan dulu SD card-nya itu dalam keadaan baik dan kameranya dalam keadaan baik. Jadi misalkan ketika di running itu akan dilakukan pengecekan SD card. Kalau salah satu rusak, ya dia akan melakukan restart. Sini adalah restart. Jadi ketika kameranya nggak bagus atau SD card-nya nggak bagus atau belum terpasang, ya dia akan ESP-nya akan nge-restart terus, nge-restart dan nge-restart sampai keduanya dalam kondisi bagus. Oke, di sini ini hanya bagian-bagian tadi yang ngecek kameranya rusak dan bagaimana ngecek SD card-nya rusak di sini. Nah, jadi bagian yang terpenting itu ada di sini. Nah, ini patch ya. Jadi di bagian patch ini, itu adalah bagian di folder mana nanti gambar akan saya simpan. Nah, pada video kali ini saya akan simpan gambarnya di ESP32 Picture. Jadi ada folder di dalam SD card itu yang nama foldernya itu ESP32 Picture. Nah, folder ini sudah saya buat sebelumnya di SD card-nya, kemudian tinggal saya tambahkan nama foldernya. Nah, picture inilah nama file yang akan disimpan. Jadi setiap gambar yang disimpan itu namanya itu picture dan ditambah dengan picture number. Jadi nanti filenya itu akan berupa picture 1, 2 atau picture 3, picture 4 dan seterusnya. Format gambar yang disimpan ini adalah JPEG. Sebenarnya bisa saja ditambahkan fungsi ini. Ini kan foldernya kita bikin manual ya di SD card. Sebenarnya bisa saja kita tambahin codingan untuk membuat nge-create folder sendiri dari codingan. Jadi dia menghasilkan folder sendiri. Tapi saya tidak tambahin bagian itunya. Nah, kemudian di codingan ini itu saya menggunakan EEPROM alamatnya yang ke 0, address 0. Jadi di ESP32 CAM itu dia ada 512 byte total EEPROM-nya. Kemudian 1 byte saya gunakan untuk penamaan picture number, yaitu pada alamat ke 0. Nah, ketika codingan ini dijalankan, dia hanya akan menyimpan maksimal gambar itu sebanyak 256. Karena 1 byte address di ESP32 CAM itu hanya bisa menyimpan angka dari 0 sampai dengan 255. Makanya nanti teman-teman ketika menjalankan program ini, pengen uji seharian itu nggak bisa, karena dia hanya akan menyimpan sampai dengan 256 gambar. Kalau teman-teman pengen bikin programnya itu mungkin pengen sampai 1 juta gambar atau ribuan gambar, ya udah
teman-teman silahkan berkreasi sendiri untuk nambahkan di codingan ini. Oke, mungkin itu aja ya yang harus diperhatikan pada codingan ini. Kita akan langsung menguji langsung menguji codingannya. Kemudian sebelum itu, oh ya, ada satu lagi di sini. Nah, nanti setiap gambar yang disimpan kita bisa ngecek di SD card-nya itu dia sudah masuk atau tidak. Oke, langsung saja saya coba buka serial monitor dulu ya. Oke, kita pasang controllernya. Oke, jadi controllernya sudah saya pasang. Nah, jadi ini toolsnya, ini mungkin settingannya samain aja. Oke, ini udah masuk. Sekarang codingan ini saya coba jalankan. Oke, di sini terlihat SD card-nya sudah oke, kemudian kameranya sudah oke. Nah, kalau sudah oke seperti ini, ya kita tinggal tunggu 20 detik dia untuk menangkap gambar. Oke. Nah, oke, jadi di sini dia udah menangkap gambar ya. Nah, ini adalah gambar yang udah pernah disimpan. Jadi gambar yang terakhir itu adalah gambar yang ke-86. Nah, nih. 86. Kemudian dia melakukan penangkapan gambar lagi, dan gambarnya itu adalah gambar ke-87. Jadi seperti itu ya. Ini nama foldernya, kemudian ini nama filenya. Oke, sekarang kita akan coba cek apakah benar file yang disimpannya ini berupa gambar atau hanya berupa format-format yang tidak terbaca ya. Oke, sekarang saya coba matikan codingannya. Oke, sekarang saya akan coba pindahin SD card-nya ke laptop untuk ngecek apakah filenya itu sudah masuk, file gambarnya. Oke, file gambar udah masuk. Oke, ini dari foldernya ESP32 picture. Kemudian, nah, ini adalah gambar yang terakhir ya, 88. Oke, jadi ini gambarnya mungkin karena kameranya itu ketutupan tangan saya. Jadi seperti ini ya, dia akan menangkap gambar. Tuh. Oke, nah, jadi oke, ini banyak sih gambarnya tadi saya coba-coba. Sekarang oke, mungkin cukup itu ya pada video kali ini. Codingan ini bisa teman-teman download, ada link di bawah, silahkan download saja. Dan sekali lagi saya coba dengan toolsnya seperti ini. Nah, ini memang saya bagian yang sangat penting ya, karena nanti di project Abo03 itu ada bagian yang mana dia buat menangkap gambar, kemudian menyimpannya. Nah, caranya seperti ini. Mungkin kalau teman-teman mau, kalau ini dimatikan bisa. Jadi kalau ini di slash begini, nanti dia tidak akan menampilkan di background-nya nama file dan nama picture-nya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.